Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa peserta PLP jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang semester asal 2020-2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan penyusunan program. Ada dua kegiatan. Yang pertama, saudara mengkaji program BK di sekolah tempat Anda melakukan PLP. Yang kedua, menyusun program secara kelompok dan individu, khusus untuk individu sesuai dengan kelas binaan saudara. Oke, materinya yaitu penyusunan rencana program bimbingan dan konseling kegiatan PLP edisi adaptasi kebiasaan baru. Di dalam menyusun ini, saudara harus mengenal seperti apa sih program bimbingan yang dituntut sesuai dengan POP 2016. Ini. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan serta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian di dalam kehidupannya. Maka untuk mencapai itu perlu dirancang program bimbingan yang berbasis asesmen kebutuhan. Nah, struktur program BK sesuai dengan Permendikbud 111/2015 tentang BK ada dua, yaitu rasional dan bidang layanannya. Yang pertama harus ada visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, dan tindak lanjut, serta anggaran biaya. Nah, program bimbingan dan konseling harus didasarkan pada kebutuhan serta didik dan sekolah. Untuk itu perlu diadakan persiapan. Apa yang harus dipersiapkan oleh konselor atau guru BK di sekolah? Yaitu yang pertama, asesmen kebutuhan. Harus mendapatkan dukungan pimpinan dan komite sekolah. Penetapan dan perencanaannya. Di dalam tahap ini ada 12 tahap yang harus dilakukan supaya program tahunan maupun semester dapat terstruktur. Yang isinya pertama yaitu rasional, dasar hukumnya, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, action plan atau rencana operasional, baru dikembangkan tema, perencanaan evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Yang terakhir adalah anggaran biaya. Dari program tahunan ini disusun ke penyusunan program semesteran. Dan program ini harus dirumuskan dalam bentuk metrik kegiatan berdasarkan komponen program dan terdistribusi dalam semester ganjil dan genap. Sedang program tahunan yang disusun ditindaklanjuti dengan jadwal kegiatan layanan selama setahun.
Sekarang bagaimana melakukan asesmen kebutuhan? Yang pertama harus tahu tujuannya. Tujuan untuk menemukan kondisi yang terjadi di sekolah berkaitan dengan peserta didik, sehingga menjadi dasar di dalam merencanakan program. Hasil asesmennya dibuat dengan narasi kebutuhan peserta didik atau konseli sebagai dasar empirik di dalam perencanaan program. Dari hasil asesmen yang menjadi dasar penyusunan program layanan BK, ini dilakukan di awal tahun ajaran atau di awal semester. Sedang langkah di dalam melakukan asesmen kebutuhan, yang pertama diidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program. Setelah teridentifikasi, baru menentukan instrumen yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Setelah instrumennya siap, kita kumpulkan, kita olah, kita analisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Langkah di dalam identifikasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan program layanan, ini kita tentukan data yang akan diungkap untuk kepentingan penyusunan program BK. Setelah itu data yang perlu diungkap antara lain adalah data tentang tugas perkembangan, permasalahannya, dan prestasi peserta didik atau konseling. Nah, di dalam memilih instrumen pengumpulan data, menurut POP 2016 ada 3 berkaitan dengan asesmen dengan pendekatan masalah, asesmen dengan pendekatan tugas perkembangan, dan asesmen berdasarkan pendekatan berdasarkan bidang layanan. Untuk ini, konselor atau guru BK bisa memilih satu atau lebih dari instrumen yang ada ini. Sebagai contoh, dengan pendekatan masalah bisa menggunakan alat ungkap masalah umum. Bisa juga menggunakan alat ungkap masalah belajar. Dan juga bisa menggunakan daftar cek masalah. Sedang tugas perkembangan ini menggunakan inventory tugas perkembangan yang sudah disusun oleh teman-teman langsung pesan di UPI, Lab UPI. Sedangkan berdasarkan bidang ada instrumen perkembangan pribadi, perkembangan sosial, perkembangan belajar, dan perkembangan karir. Terus bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data? Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dipilih. Sebelum pandemi bisa langsung, sekarang yang bisa dilakukan dengan Google Form dengan memanfaatkan internet yang ada dan berdasarkan penguasaan konselor atau guru BK di sekolah. Di dalam mengumpulkan data, ini perlu pengolahan, dianalisis, diinterpretasi hasil analisis data, dilakukan sesuai dengan manual atau petunjuk dari instrumen itu. Bila instrumen yang digunakan adalah instrumen yang belum terstandar, maka mengolah, menganalisis, menginterpretasi hasil analisis data menggunakan manual yang disusun sendiri. Perlu dukungan dari sekolah, aktivitas
dukungan dari pimpinan dan komite sekolah ini seharusnya dilakukan sebelum menyusun program. Yang perlu dukungan yaitu kebijakan yang mendukung, fasilitas, kolaborasi dan sinergi kerja yang dapat dilakukan dengan konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Dasar perencanaan layanan harus berdasarkan asesmen kebutuhan peserta didik dan sekolah. Di dalamnya harus ada landasan filosofis, teori dan praksis bimbingan dan konseling. Sedangkan tahap di dalam perancangan yaitu menyusun program tahunan. Dari program tahunan ada 2 semester disusun program semesteran yaitu semester ganjil dan semester genap. Struktur program tahunan itu tadi sudah saya sampaikan bahwa program menurut POP dan Permendikbud 111 tahun 2015 isinya ada 12. Rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema, rencana evaluasi, sarana prasarana, dan anggaran biaya. Tugas saudara sebagai peserta PLP nanti mengkaji program di sekolah apakah sesuai dengan struktur program tahunan yang ada di POP maupun Permendikbud 111 2015. Sekarang bagaimana merumuskan rasional? Di dalam merumuskan ini, landasan filosofis dan teoritisnya apa yang melandasi bahwa di sekolah itu diperlukan BK? Urgensinya program bimbingan dan konseling itu apa di dalam memfasilitasi siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Program BK perlu dikembangkan secara tepat, konsisten, dan berdasarkan hasil asesmen. Sehingga program ini harus mampu memberikan jawaban atas kebutuhan peserta didik. Ini yang harus ada di rasional. Dasar hukumnya ini dicantumkan yang menjadi landasan bisa dari tingkat pusat, daerah, satuan pendidikan. Terus di dalam dasar hukum ini penulisannya berkaitan dengan diawali dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah sampai makin rendah yaitu keputusan kepala sekolah. Jangan sampai dibalik. Jangan didahulukan karena ini kepala sekolah famili, didahulukan baru undang-undang yang berikutnya. Dasar hukumnya contohnya ini bisa saudara baca beberapa contoh. Yang terakhir adalah kepala sekolah, yang atasnya kepala sekolah, bupati, wali kota, gubernur, jangan dibalik, kepala sekolah dulu baru bupati atau gubernur dan sebagainya. Setelah itu kita rumuskan visi dan misi. Visi dan misi ini disusun dengan memperhatikan tujuan pendidikan serta selaras dengan misi sekolah. Baru disusun visi dan misi BK yang termuat dalam program tahunan dan ini tidak harus diubah setiap tahun. Ini yang sering terjadi di sekolah. Visi misi ini tidak sesuai dengan visi misi di sekolah. Jadi di dalam Anda nanti bisa ngecek apakah visi sekolah ini
sama dengan visi BK. Kita harus ingat bahwa visi dan misi BK itu kata kuncinya adalah memfasilitasi siswa. Ini kata memfasilitasi ini yang paling utama. Jadi harus ada di dalam visi dan misinya. Alternatif visi ini sebagai contoh visi bimbingan konseling untuk sekolah. Terwujudnya sekolah unggul mampu menghasilkan lulusan yang memiliki IMTAK dan IPTEK. Sedang visi bimbingan dan konseling, terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi. Saya ulangi lagi, jangan sampai tidak ada kata memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian, itu kata kunci yang utama. Berarti BK itu hanya memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian. Nah, unggul dalam ISTEK dan IPTEK ini diambilkan dari visi sekolah yang bersangkutan, yaitu memiliki ISTEK dan IMTAK. Jangan sampai misalnya untuk mencapai kebahagiaan hidup peserta didik itu menyimpang dari visi sekolah. Misi bimbingan dan konseling ini contohnya menyelenggarakan layanan BK yang memandirikan serta dan konseli dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, meningkatkan mutu guru BK, konselor melalui kegiatan pengembangan profesional. Ini misi yang tujuan utamanya tetap memfasilitasi siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Setelah itu kita deskripsikan kebutuhannya. Instrumen yang digunakan apa? Hasil asesmen dalam kalimat pernyataan. Setelah itu rumus kebutuhan sebagai contoh kita supaya memudahkan bahwa BK ada 4 bidang, pribadi, sosial, belajar, dan karir, maka contohnya asesmen kebutuhannya selalu merasa tertekan dalam kehidupan. Kalau tertekan ini mesti berkaitan dengan kemungkinan adalah stres, maka rumusan kebutuhannya adalah kemampuan mengelola stres hingga dia tidak tertekan. Tidak percaya diri, maka rumusan kebutuhannya kepercayaan diri yang tinggi. Ini yang pribadi. Yang sosial, konflik dengan teman, maka kebutuhannya dari hasil asesmen konflik dengan teman, maka rumusan kebutuhannya mengolah emosi dengan baik. Berikutnya belajar, malas belajar, maka rumusan kebutuhan supaya dia tidak malas yaitu memotivasi belajar yang tinggi. Tentang karir, belum punya cita-cita, itu kan yang dibutuhkan oleh siswa atau peserta didik berdasarkan hasil net assessment, maka rumusan kebutuhannya mengidentifikasi profesi yang sesuai dengan dirinya atau dengan diriku. Oke. Merumuskan tujuan berdasarkan deskripsi kebutuhan didik atau konseli dan berbentuk perilaku yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi merumuskan tujuan sekali lagi harus berbentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli. Nah, alternatifnya tadi bidang pribadi, kebutuhannya yaitu kemampuan mengelola stres, maka tujuan peserta didik, peserta atau konseli memiliki kemampuan mengelola stres. Nah, kalau sosial, jadi
kebutuhannya kan mengelola emosi dengan baik. Maka tujuan layanannya peserta didik memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Dan seterusnya untuk itu. Contoh kebutuhan sarana prasarana, sarana misalnya sarana prasarana yang tersedia, ruang guru BK, prasarananya berkaitan dengan ruang kerja guru BK terpisah dengan guru matpel. Tujuan kegiatan memiliki sekat, pembatas, dan seterusnya. Ini disusun oleh konselor sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi sarana dan prasarana. Setelah itu menentukan komponen layanan program, yaitu layanan dasar, perencanaan individu, responsif, dan dukungan sistem. Oke, tidak saya ulas lagi karena layanan, saya percaya saudara paham tentang layanan dasar, layanan responsif, dan seterusnya. Ini tujuannya dan sebagainya. Nah, berikutnya dari 4 komponen itu, kita identifikasi bidangnya. 4 bidang layanan bimbingan konseling, saya kira tidak asing lagi, mulai ketemu Pak Joko semester 1, mahasiswa masih baru, masih semangat banget, semoga tetap semangat. Bidang tersebut merupakan kesatuan utuh bagi peserta didik, dan 4 bidang itu bisa kita pakai di dalam penyusunan materi layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bidang layanan ini BK pribadi, BK karir, BK sosial, dan BK belajar. Setelah itu kita susun, setelah kita paham komponen, bidang, kita susun program tahunan dan program semesteran. Rencana operasionalnya yaitu menguraikan tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi ini action plan. Terus kita kembangkan tema berdasarkan kebutuhan tadi yang terdiri dari 4 bidang, perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang meliputi 4 bidang itu disusun secara profesional sesuai kebutuhan, sehingga kita buat pengembangan materi layanan BK berdasarkan masalah yang dihadapi, kita kaitkan dengan SKKPD yang telah dirumuskan, dan bidang layanan berdasarkan tujuan bidang BK masing-masing, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir yang sudah saya sampaikan di atas dan saya lewati karena saya percaya mahasiswa sudah paham. Baru kita buat rencana evaluasi. Nah, evaluasi program didasarkan pada tujuan, perlu dievaluasi keterlaksanaan program. Hasil evaluasi harus dijadikan salah satu bentuk akuntabilitas layanan BK, dan hasil ini harus dilaporkan dan diakhiri dengan rekomendasi tentang tindak lanjut pengembangan program selanjutnya. Apakah diperlukan sarana? Harus, tanpa sarana kita nggak mungkin bisa melaksanakan. Maka harus kita susun sarana, disusun berdasarkan hasil asesmen sekolah, dan standar infrastruktur mengacu pada lampiran Permendikbud 111. Ini saudara bisa buka lagi sarananya apa yang diperlukan. Oke. Yang terakhir,
tagihannya Anda membuat review program BK Sekolah tempat PLP disesuaikan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru. Di dalam mereview, Anda harus melihat 12 komponen yang ada di dalam keseluruhan program sesuai dengan POP 2016 dan Permendiknas 111. Setelah itu Anda membuat program PLP edisi adaptasi kebiasaan baru secara kelompok dan individu. Dan program PLP ini yang Anda buat hanya dilaksanakan pada waktu PLP, bukan keseluruhan satu semester, tapi program yang Anda lakukan berkaitan dengan PLP ini yang kurang lebih selama 6 minggu. Metodenya dengan daring asinkron dengan dosen pembimbing masing-masing menggunakan Google Classroom. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi saudara. Kalau mengalami ketidakjelasan bisa WA ke nomor HP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.